konnichiwa. Berhubung banyak banget kepencet. Berhubung banyak banget di antara kalian yang request Kai Mori, jadi aku mau coba bawain buat kalian, tapi short version aja. Hope you like my version. Enjoy the video. Pada tanggal 14 Januari 1974, pesawat Super DC-8 CHL mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Pesawat itu membawa Perdana Menteri Jepang Tanaka yang berkunjung ke Jakarta untuk melakukan pertemuan dengan Presiden Soeharto. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Januari 1974, pertemuan pun dilakukan di Istana Presiden. Pagi harinya, tanggal 15 Januari 1974, Perdana Menteri Tanaka dan rombongan mengadakan perundingan dengan Presiden Soeharto di Istana Merdeka. Pertemuan ini membicarakan kesepakatan di antara kedua negara, salah satunya tentang penanaman investasi asing Jepang di Indonesia. Pertemuan ini bukanlah pertemuan biasa, melainkan sebuah kesepakatan yang menguntungkan pemodal asing yang mengakibatkan berbagai kerusuhan di awal pemerintahan Orde Baru. Oleh karenanya, para aktivis, mahasiswa, dan pelajar melakukan long march atau demonstrasi dari Salemba ke kampus Trisakti. Namun, aksi ini direspon oleh aparat dengan aksi represif aparat terhadap para demonstran. Alhasil, belasan korban berjatuhan dan ratusan korban lainnya mengalami luka-luka. Terlepas dari siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang diuntungkan dalam peristiwa ini, peristiwa Malari merupakan satu dari sekian peristiwa kerusuhan dan kerepresifan aparat Orde Baru yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa melayang. Bahkan, tidak sedikit pula yang hilang hingga saat ini. Setelah mendapatkan mandat surat perintah 11 Maret atau Super Semar 1966, pada tanggal 12 Maret 1967, Letjen Soeharto diangkat menjadi presiden kedua menggantikan Soekarno. Dan oleh karenanya, Presiden Soeharto bertanggung jawab menyelamatkan Indonesia dari kehancuran ekonomi dan politik. Berbagai perbaikan, program, dan kebijakan yang dilakukan dapat menguntungkan Indonesia. Terlebih, mendatangkan dukungan bagi Soeharto karena Presiden Soeharto dianggap mampu mengemban aspirasi rakyat dan membuka jalan bagi tegaknya rezim Orde Baru. Bahkan, di masa itu juga Indonesia dikenal sebagai macan Asia. Namun, meski mempunyai sisi gemilang yang dinilai mampu memajukan Indonesia, rezim Orde Baru juga menyimpan sisi gelap selama puluhan tahun demi memastikan stabilitas dan kelanggengan rezimnya. Pada akhirnya, Presiden Soeharto yang berlatar belakang militer itu bertransformasi menjadi sosok pemimpin yang otoriter. Bahkan, ia tidak segan-segan menyingkirkan siapapun yang dinilai mengancam kekuasaannya. Sebagaimana menurut Salim Said dalam menyaksikan 30 tahun pemerintahan otoriter Soeharto, dengan kebijakan tangan besi bersarung sutra, secara perlahan Presiden Soeharto dapat mengontrol negara. Hal inilah yang membuat Presiden Soeharto mendapat julukan Presiden si Tangan Besi. Gaya tangan besi Soeharto sebenarnya sudah nampak di masa awal ia menjadi presiden. Pada tahun 1967 hingga tahun 1970-an misalnya, pemerintah Orde Baru menangkap dan menahan sebanyak 50.000 hingga 100.000 orang yang dianggap PKI tanpa proses peradilan. Bahkan, tak sedikit pula korban melayang atas nama pembasmian PKI atau dalam genosida 1965. Selain itu, demi keamanan negara, rezim Orde Baru tidak segan-segan pula menggunakan teror dengan menculik hingga menghabisi nyawa mereka yang dianggap mengganggu keamanan dan ketertiban negara. Contohnya, pada tahun 1980-an, pemerintah Orde Baru menerapkan Petrus atau penembak misterius yang menjadi terapi kejut bagi mereka yang dianggap seorang kriminal tanpa asas kemanusiaan dan keadilan. Operasi Petrus ini pada awalnya bermula di kota Yogyakarta yang kemudian merembet ke berbagai kota lainnya. Tercatat, jumlah korban Petrus sejak tahun 1980 hingga tahun 1985 mencapai lebih dari 1.000 orang meninggal dunia, baik dengan diculik hingga dihabisi secara langsung. Walaupun tindakan yang dilakukan bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara, namun Petrus atau penembak misterius ini merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Karena dalam negara demokrasi, seorang kriminal haruslah diproses secara hukum dalam sebuah peradilan dengan tanpa menghilangkan asas kemanusiaan. Dengan dalih menstabilkan politik dalam negeri, pada tahun 1973, pemerintah Orde Baru melakukan penyederhanaan partai. Tujuannya tak lain adalah agar mudah mengontrol partai-partai, terlebih partai-partai loyalis Orde Baru yang hanya digunakan sebagai alat untuk memperkuat kekuasaannya.
menurut pemerintah Orde Baru, ketidakstabilan politik yang terjadi pada masa pemerintah sebelumnya disebabkan oleh sistem kepartaian yang banyak yang mengakibatkan mereka sulit untuk bersatu, sehingga banyak pertarungan partai politik yang tidak sehat dan membahayakan. Untuk mengatasi yang dianggap oleh Orde Baru masalah di pemerintahan sebelumnya, di masa Orde Baru, partai-partai politik harus berfusi dalam 3 partai, di antaranya Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, dan Golongan Karya atau Golkar. Ironisnya, kebijakan ini justru semakin memperkuat dan mendominasi kekuasaan Orde Baru. Akibatnya, tidak ada satupun partai oposisi terhadap pemerintahan, mengingat di masa itu, menjadi oposisi pemerintahan sama dengan menenggelamkan dirinya. Hal ini terlihat dalam pemilu-pemilu yang dilakukan, yang mana orang-orang yang mencalonkan diri dalam pemilu sudah ditentukan oleh pemerintah sendiri. Pada tahun 1970-an, ketika penanaman modal asing terus dilakukan dan dengan menjaminkan sumber daya alam Indonesia mengakibatkan kerugian terhadap warga sipil. Oleh karenanya, pada tahun 1974, saat Perdana Menteri Jepang datang ke Indonesia untuk membicarakan kerjasama tentang investasi Jepang di Indonesia, membuat ribuan aktivis, mahasiswa, dan pelajar melakukan demonstrasi besar-besaran dan long march dari Salemba menuju kampus Trisakti. Ironisnya, pemerintah Orde Baru merespon aksi ini dengan tindakan represif yang brutal. Akibatnya, sebanyak 807 buah mobil dan motor buatan Jepang hangus dibakar massa. Selain itu, sekitar 11 orang meninggal dunia dan 300 orang lainnya mengalami luka-luka. Peristiwa Malapetaka ini dikenal dengan peristiwa Malapetaka 15 Januari 1974 atau Malari, yang mana peristiwa ini merupakan peristiwa kebrutalan pemerintah terhadap para demonstran yang melepaskan asas kemanusiaan. Tak lama setelah peristiwa Malari, pemerintah Orde Baru kembali melakukan tindakan represif dan pembungkaman. Terbukti, sebagaimana dalam rahasia-rahasia Ali Murtopo, sebanyak 775 orang ditahan dan sejumlah jurnalis serta beberapa tokoh penting yang terlibat dalam peristiwa Malari seperti Hariman Siregar juga ditangkap tanpa melalui proses peradilan. Selain dalam peristiwa Malari, menjelang pemilihan presiden, para mahasiswa kembali melakukan demonstrasi pada tanggal 23 Maret 1978. Tujuannya yakni menuntut berbagai masalah serius terkait etika politik yang tidak sehat yang dilakukan oleh rezim Orde Baru. Selain itu, mereka juga mengkritik pelaksanaan kampanye yang dilakukan Presiden Soeharto dan pola rekrutmen anggota legislatif mulai dari DPRD hingga MPR DPR, termasuk masalah pemilihan gubernur dan bupati di daerah-daerah yang dinilai mencoreng nilai-nilai demokrasi dan keadilan. Akibat berbagai aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para aktivis dan mahasiswa, pemerintah Orde Baru akhirnya merespon kondisi ini dengan serius. Oleh karenanya, pemerintah Orde Baru menempatkan militer ke dalam kampus dan memberlakukan kebijakan normalisasi kehidupan kampus atau NKK.